exactly why he is able. And Spence has been in the Lions' Den. Would be the To put this kind of crowd in a venue this size, he is. Spence Jr. It's over. Errol Spence Jr. has done it. So want to see how Brooke takes the shots of Crawford as he. Best closers in the game, 20. Didn't really land anything other than the jab. Still, the undefeated WBO. Sahabat tinju dunia, salah satu bentrokan di kelas welter yang paling dinanti saat ini adalah bentrokan dua bintang dan pemegang semua gelar di kelas itu yang sama-sama tak terkalahkan dan sama-sama masuk dalam 10 besar pound for pound. Ya, mereka adalah Errol Spence Jr. versus Terence Bud Crawford. Duel itu adalah unifikasi atau penyatuan semua gelar di kelas welter, yang mana saat ini Errol Spence adalah pemegang gelar IBF, WBA, dan WBC, sementara Terence Bud Crawford adalah pemegang gelar WBO. Meskipun kini rumor tentang duel mereka sudah disisihkan, akan tetapi ternyata justru semakin menguat dan mengemuka keinginan para penggemar sudah mampu membuat kedua tim kepanasan untuk bisa segera mewujudkan mega duel itu. Apalagi saat sekarang, Crawford memang sudah sangat menginginkan unifikasi gelar melawan Spence yang menurutnya dia sudah tidak butuh duel pemanasan untuk sekedar melawan seorang Errol Spence Jr. Dia sangat menyadari bahwa gelar Crawford lah yang menjadi penghalang baginya untuk menjadi yang tak terbantahkan di kelas welter. Dan untuk itu, maka mau tidak mau Errol Spence harus menghadapinya dengan risiko jika kalah maka hilang gelarnya, tetapi jika menang maka dia menjadi yang tak terbantahkan di divisi itu. Akan tetapi untuk mewujudkan mega duel tersebut tentu tidaklah mudah karena harus melewati berbagai perundingan yang sangat alot di kedua belah pihak. Penggemar tinju berhak tidak sabar untuk melihat dan mendengar negosiasi alat pertarungan undisputed kelas welter tersebut antara Terence Crawford versus Errol Spence Jr. Mereka tidak ingin terjadi seperti negosiasi antara Floyd Mayweather versus Manny Pacquiao yang saat itu tertunda-tunda selama kurang lebih 7 tahun. Saya suka pertarungan itu, mudah-mudahan terjadi suatu hari nanti. Tetapi bukan suatu hari, tetapi sesegera mungkin. Berikan fans apa yang mereka cari. Kami kabulkan negosiasi ini demi kalian semua, kata Terence Bud Crawford. Kelas welter diakui saat ini sebagai salah satu kelas paling glamor. Dulu, sekitar 50 tahunan yang lalu, ada nama-nama seperti Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, dan Thomas Hearns. Perseteruan mereka panas dan dua-dua mereka berlangsung panas. Kini, suhu itu terjadi seputar Errol Spence dan Terence Crawford. Dunia tentu sangat menantikan kapan duel ini akan benar-benar terwujud. Sahabat tinju dunia, jika dilihat dari rekor, maka Terence Crawford saat ini masih di atas Errol Spence, yaitu dengan 38 menang tak pernah kalah, di mana 29 dimenangkan KO. Sedangkan Errol Spence adalah 28 menang, tidak pernah kalah dengan 22 menang KO. Apa yang membuat sulit untuk secara akurat mengukur Terence Crawford yang saat ini berusia 34 tahun untuk mampu mengalahkan Spence adalah kurangnya lawan berkaliber tinggi pada kurun waktu kurang lebih 14 tahun ini. Para petarung berbakat yang pernah dilawan Crawford adalah seperti Yordenis Ugas, Sean Porter, dan Ricky Burns. Mereka adalah petarung-petarung tua dan sudah melewati masa emasnya. Namun yang harus diakui darinya adalah dari setiap pertarungan Terence Crawford, dia selalu menang dalam keadaan yang mulus. Berbeda dengan Errol Spence yang sering babak belur meskipun dia menang. Terence Crawford mempunyai pukulan dan kapasitas di atas Errol Spence. Dia telah berhasil menyabet sabuk WBO sejak dia naik kelas. Dan sebelumnya Terence Crawford ini juga memenangkan gelar dunia di kelas ringan dan penyatuan keempat sabuk sebagai juara yang tak terbantahkan di kelas super ringan sebelum dia naik ke kelas welter. Akan tetapi perjalanan Errol Spence Jr. merebut sabuk WBC, WBA, dan IBF juga tidak bisa diragukan. Errol Spence menghadapi sejumlah lawan sulit seperti Sean Porter hingga Yordenis Ugas. Sekedar informasi bahwa Terence Crawford sekarang dalam posisi yang bagus untuk mengejar pertarungan Errol Spence.
Perebutan gelar juara dunia kelas welter WBA, WBC, IBF, dan WBO ini adalah salah satu pertarungan terbaik yang bisa dilakukan dalam duel tinju dan akan sangat dinanti-nanti jika hal itu benar-benar membuahkan hasil pertarungan. Sejak Terence Crawford naik ke kelas welter dan memenangkan gelar WBO pada tahun 2018, kedua petarung ini selalu berada di jalur yang berseberangan. Spann memenangkan sabuk pertamanya IBF pada tahun 2017 dan bersikeras bahwa dia akan mengklaim dua sabuk lainnya sebelum mengambil tantangan dari Crawford. Sebagai orang yang menepati janji, Spann mengalahkan Sean Porter saat itu dan mengklaim gelar WBC pada tahun 2019 dan menghentikan Yordenis Ugas di awal tahun ini dengan merebut gelar WBA. Sebelum naik ke kelas welter, Crawford sebelumnya memenangkan gelar dunia di kelas ringan dan menyatukan keempat sabuk sebagai juara kelas super ringan yang tak terbantahkan. Akan tetapi, sementara ia telah mengalahkan beberapa pemegang gelar, kritik terbesar Crawford adalah kurangnya lawan kelas elit yang pernah dia hadapi. Dia berusaha untuk memperbaiki waktu terakhir saat dia menghentikan Sean Porter, jadi orang pertama yang melakukannya setelah Spann hanya mengungguli dia. Pertarungan antara kedua bintang ini, yaitu Terence Crawford versus Errol Spann, akan memiliki potensi sebagai Fight of the Year. Errol Spann datang dari kemenangan atas Yordenis Ugas pada bulan April kemarin untuk merebut sabuk kelas welter Super WBA. Dia sudah memiliki gelar WBC dan IBF di divisi tersebut. Sementara Crawford sudah tidak bertarung sejak bulan November saat dia mengalahkan Sean Porter untuk mempertahankan gelar kelas welter WBC. Pada bulan Juli, Errol Spann menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan yang telah lama ditunggu-tunggu akan selesai. Saya pikir itu akan terjadi. Dia menginginkan pertarungan, saya menginginkan pertarungan. Ini akan turun ke negosiasi, pasti akan turun tahun ini, kata Errol Spann. Komentar itu muncul setelah Crawford mengatakan kepada Mike Coppinger dari ESPN pada bulan April bahwa dia siap untuk memahkotai juara kelas welter yang tak terbantahkan. Saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan, tidak ada yang menghalangi kami bertarung, tidak ada perusahaan promosi yang menghalangi, tidak ada sisi jalan yang salah, tidak ada apa-apa. Mari kita lihat siapa petinju kelas welter terbaik di dunia, kata Errol Spann. Tidak jelas apakah masih dinegosiasikan antara kedua belah pihak, tetapi poin yang paling umum dalam jenis diskusi tingkat tinggi ini adalah presentasi yang akan diterima setiap petarung dari pembagian uang yang diberikan kepada mereka. Satu hal yang pasti, ini akan menjadi kerugian bagi petarung jika pembicaraan akhirnya gagal. Bentrokan antara Spann versus Crawford sangat penting saat mereka masih di puncak kekuatan mereka seperti halnya saat ini. Jika ada pertarungan yang diidam-idamkan oleh para penggemar pertarungan, ya, itu adalah pertarungan unifikasi kelas welter antara Errol Spann versus Terence Crawford. Banyak pakar tinju percaya bahwa pertarungan penyatuan antara juara bertahan kelas welter WBC, IBF, dan WBO Errol Spann dan peraih gelar WBO Terence Crawford berpotensi dinobatkan sebagai pertarungan terbaik di tahun ini. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja perwujudan mega duel di kelas welter ini antara Errol Spann versus Terence Crawford. Kita tunggu saja.